warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Kamelia Aziza, NIM T 2019-3163 akan membahas sedikit tentang makalah kita kali ini yang berjudul Kepala Sekolah sebagai Supervisor yang diampu oleh dosen Rifan Humaidi. Dalam pembahasan makalah kali ini terdapat 2 poin penting yang akan kita bahas, yaitu fungsi kepala madrasah sebagai supervisor dan kemampuan bersikap seperti kepala sekolah atau madrasah. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang fungsi kepala madrasah sebagai supervisor. Supervisi pendidikan adalah usaha meningkatkan kompetensi dan kemampuan profesional guru dalam upaya mewujudkan proses pembelajaran yang lebih baik melalui cara-cara pengajaran yang lebih baik yang akhirnya berdampak kepada peningkatan hasil belajar peserta didik. Kegiatan supervisi di madrasah dilaksanakan secara menyeluruh, meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kurikulum, murid, sarana prasarana, dan hubungan madrasah dengan masyarakat. Fungsi dan tugas supervisor atau pengawas madrasah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada peneliti. Karena supervisor perlu mengidentifikasi masalah-masalah pengajaran dan mempelajari faktor-faktor atau sebab-sebab yang mempengaruhinya. Yang kedua, ada konsultan. Supervisor hendaknya dapat membantu guru untuk melakukan cara-cara yang lebih baik dalam mengelola proses pembelajaran. Yang ketiga, ada fasilitator. Yang keempat, ada motivator, yaitu membangkitkan semangat dan memotivasi guru untuk terus berprestasi. Yang kelima, ada pelopor pembaruan. Supervisor hendaknya mempunyai inisiatif dan prakarsa perbaikan. Kepala sekolah sebagai supervisor berarti harus mampu melakukan peran-peran supervisi pada seluruh kegiatan yang ada di sekolah atau madrasah dan melakukan kontrol agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta produktif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nini Jazilatul Khairah, NIM T 2019-3161 akan menjelaskan tentang fungsi kepala sekolah sebagai supervisor. Fungsi yang pertama yaitu fungsi penelitian. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif tentang situasi pendidikan, maka diperlukan penelitian terhadap situasi dan kondisi tersebut. Penelitian di sini dimaksudkan untuk melihat seluruh situasi proses belajar mengajar guna menemukan masalah-masalah, kekurangan baik pada guru, siswa, perlengkapan, kurikulum, tujuan pengajaran, metode mengajar maupun perangkat lain di sekitar keadaan proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu fungsi penilaian. Kegiatan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi situasi dan kondisi pendidikan serta pengajaran yang telah diteliti sebelumnya. Kemudian dievaluasi untuk melihat bagaimana tingkat kualitas pendidikan di sekolah itu, apakah menggembirakan atau memprihatinkan, mengalami kemajuan atau kemunduran. Yang ketiga yaitu fungsi perbaikan. Setelah diadakannya suatu penilaian terhadap aspek pengajaran, maka yang selanjutnya dilakukan adalah memperbaiki aspek-aspek negatif yang timbul, memperkenalkan cara baru sebagai upaya perbaikan dan peningkatan. Hal ini dapat berupa lokakarya, seminar, simulasi, dan cara lain yang dipandang efektif. Fungsi yang keempat yaitu fungsi peningkatan. Meningkatkan atau mengembangkan aspek-aspek positif agar lebih baik lagi dan menghilangkan aspek negatif yang ada, sehingga aspek negatif yang ditimbulkan diubah menjadi aspek positif dan aspek positif dikembangkan lagi sehingga menjadi lebih baik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menstimulasi, mengarahkan, memberi semangat agar guru mau menerapkan cara baru, termasuk dalam hal ini membantu guru dalam memecahkan kesulitan dengan menggunakan cara-cara baru tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rahayu, NIM T 2019-3168 dari kelas MPI C4. Dalam mata kuliah supervisi pendidikan ini, saya akan menjelaskan
poin tentang kemampuan bersikap seperti kepala madrasah atau kepala sekolah. Kemampuan kepala madrasah dalam mengordinasikan, mengarahkan, memotivasi, serta memberdayakan para guru akan mempengaruhi kinerja guru dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja guru, kepala sekolah perlu menerapkan kepemimpinan yang sesuai. Seorang kepala sekolah akan memiliki perilaku kepemimpinan yang sesuai harapan apabila ia mampu menjadi pemimpin pendidikan yang bertanggung jawab dan menjadikan manusia yang efektif secara ilmu pengetahuan dan moral, mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta mampu meningkatkan kinerja guru. Menurut Robert Kass dalam Sudrawardhani mengemukakan ada 3 jenis keterampilan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah atau madrasah. Yang pertama yaitu technical skill atau keterampilan teknis, yaitu keterampilan menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam tindakan praktis, kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan menyelesaikan tugas secara sistematis, dan teknik-teknik dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Untuk teknik yang kedua yaitu teknik human relation skill atau keterampilan hubungan antar manusia, yakni keterampilan menjalin komunikasi yang baik dengan menciptakan kepuasan dengan para pegawai dan guru, bersikap terbuka atau transparan, ramah tamah, menghargai dan memotivasi para siswa serta orang tua untuk kemajuan madrasah. Untuk teknik yang ketiga yaitu conceptual skill atau keterampilan konseptual, merupakan keterampilan memformulasikan pikiran, memahami konsep dan teori, serta mampu mengaplikasikannya ke dalam pekerjaan sehari-hari. Kualitas kepemimpinan baru dapat dicapai apabila dalam diri setiap pemimpin tumbuh kesadaran dan pemahaman yang mendalam terhadap makna kepemimpinan dengan segala aspeknya seperti prinsip-prinsip, berbagai persyaratan dan fungsi-fungsi kepemimpinan, sehingga pemimpin mampu mengembangkan keterampilan serta mewujudkan berbagai fungsi kepemimpinan yang diperlukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.